Femi Permatasari ini mau nikah sebentar lagi di Auckland, Selandia Baru. Nah, kita akan ngerjain dia berhubungan dengan pernikahan dan juga calon suaminya. Kita lihat nih, dalam menuju ke hari pernikahannya kita gangguin dia. Yang pertama, Agent Santi akan berpura-pura menjadi seorang wanita yang membawa bunga yang udah mati, bunga kering, dan dia bilang kalau dia adalah wanita atau cewek atau istri lah atau apapun dari calon suaminya. Femi! Halo, Femi! Femi! Gimana sih orangnya? Oh, lu yang namanya Femi. Nih, gue kasih lo bunga mati buat lo nih. Karena gue sebel sama lo, gue kasih lo bunga mati. Nih, terima. Lu siapa sih? Main masuk rumah orang. Lis! Lis! Gak usah teriak-teriak, gue kasih tahu ya. Gue ini adalah mantan istrinya Alfon. Heh, mantan bininya dia itu gua tahu. Lu tuh siapa sih? Siapa sana ya? Lis, dia datang gitu gak bisa masuk sih. Lo pasti mau hartanya Alfon doang kan? Makanya lo buru-buru mau nikah. Udah tahu gue baru kemarin cerai sama dia. Gak tahu diri lo yang mikir dong, lo mikir. Semua mantannya Alfon gua kenal. Gua tahu siapa aja Alfon dicerita sama gua, foto-fotonya diunjukin semua sama gua. Tampang lu jelek kayak begini kagak masuk kategori dia kali. Gue kayak gini bukan paling jelek ya kalau lo kata ya. Gue jelek menurut lo, tapi kalau gue di luar sana orang pada tahu siapa gue. Kayak lu sakit jiwa nih. Lu tuh siapa sih? Lu perempuan. Lo yang di TV kayak gini kayak gitu. Gue mau nikah sama Alfon bulan Maret. Ya, gue telepon Alfon sekarang ya, gue telepon Alfon. Gue telepon Alfon sekarang. Tapi pemirsa, ini Femi Permatasari ini cerewet banget sih. Dia bawel banget dan galak banget. Dan ini emang tipikal aslinya, sifat aslinya Femi Permatasari emang galak sih. Laf, ini ada cewek sampai ke rumah saya, Toto marah-marah, katanya dia mantan istri kamu. Mantan istri kamu mana lagi? Ya dulu mantan istri kamu yang itu yang saya tahu sih rada hitam. Ini sih rada putih, tapi putih jelek. Udah deh, Laf, saya telepon kamu lagi orang saya usir nih, Silis kemana lagi? Gue mah udah ngaca, udah gede kaca di rumah gue. Udah pasti gue paling cantik, makanya gue cerai sama si Alfon. Gue mau nyari yang lain. Lo juga udah tahu gue baru kemarin sore gue cerai. Ngapain lo deket-deketin Alfon? Terus mau nikah lagi, mikir dong lo. Gue tuh belum selesai ya ngurusin harta. Ngerti nggak lo? Matanya doang kan? Mending gue capek deh ngeladenin orang ngeliatin orang yang nggak berkelas ya. Ya, mending lu keluar dari rumah gue. Hati-hati lo kalau ngomongnya nggak berpendidikan gimana sih lo? Lu keluar. Sekarang lu keluar! Ini rumahnya Alfon kan nanti kan? Itu juga rumah gue, karena gue belum selesai ngurusin bono gini sama dia soal harta, ngerti lo? Wah capek nih. Rumah gue. Rumah Alfon mah di sana tuh, di THI, bukan di sini. Kagak ada ya lu yang ngaku-ngaku bilang bininya Alfon. Tapi rumah Alfon sendiri lu kagak tahu. Emang lu keluar nggak lo? Lu keluar nggak dari sini? Lu keluar nggak termasuk sih? rumahnya Alfon yang dia beli waktu dia mau cerai sama gue tahu. Makanya ini sebenarnya juga bakal lu sih. jadi gue. Ngerti gak sih lo? Dan gue juga tahu tuh, lo kemarin dilamar kan pakai cincin blue safir. Gue juga punya. Kemarin gue dilamar juga pakai itu. Nih. Mana kemana? Ya ampun, cincinan 2.000 perak buat pembantaian di kampung. Kalau maunya ini Nyentuh gua. Amin perempuan ini itu tuh mahal ya. lagi. 500 juta, ngerti nggak situ? Situ baru juga kemarin paling itu yang gocengan di pasaran, gue juga tahu itu mah. Ini tuh yang paling bagus, ini paling mahal. Ini gua kayak kedatangan orang. Nggak sopan lo kalau ngomong ya dasar. Ih kayak gini mau jadi istrinya Alfon. Nggak salah tuh si Alfon tuh nyariin kayak gini. Emang nggak ada yang lain apa? Aduh. Gue lagi ketiban sial apa ya, ada perempuan ke rumah gue ngaku-ngaku. Mendingan sekarang juga lu telepon Alfon deh. Tunggu ya, gue telepon dia ya. Aduh pusing deh ya hari gini, Tunggu siang-siang ya, panas-panas begini adalah kedatangan orang perempuan sini. Kayak begini nih. Diem lo. Lu yang kagak laku, ngaku-ngaku pacarnya Alfon. Mantan bininya Alfon lagi, astaga gubrak. Dapat anak berapa lo dari Alfon, ha? 2 KPU. Lu kebanyakan halu ya, lu kebanyakan halu. Cepetan telepon. Halo. Halo lo. Lah buat gue, bukan buat lu. Udah sini gue yang ngomong Alfon. Lu ya jangan kasar-kasar lu. Sini enggak? Sini. Lu tuh datang perempuan. Lu ngatur diri, sini. Gue mau nelpon mantan suami gue, lo ngapain sih? Udah mantan lu masih gatal, lu kagak laku. Jadi masih nyari-nyari Alfon, lu kagak laku. Karena gue nggak laku. Aduh, ini kayak perempuan jelek kayak gini, aduh. Please deh. Hah? Alfon nggak punya harta gono gini sama mantan bini, keles. Itu kan semua hartanya buat gue,
bukannya buat lu. Ya bener-bener. Sini enggak lu? Gue yang telepon Alfon di sini, gue yang telepon. Nggak bisa nih gue lagi teleponan sama Alfon. Ih, lu tuh berisik. Sini enggak gue ngomong sini. Lu ngapa sih lu? Dasar kelihatan banget nih perempuan yang murahan. Apa lu apa gue? Sini. Lo tunjuk nih perabotan apa yang ada di rumah itu terserah. Contoh kaca tuh ada kaca bagus tuh. Lo bilang ini kaca gue beli sama Alfon dulu. Kok bisa ada di sini? Ini kaca yang mau gue ambil nih ya kan, beneran nih kaca gue nih yang gue beli waktu itu sama Alfon nih. Lo ambil kan ini, ya kan? Ya nggak? Kayak gue ngeladenin orang. Mendingan gue nggak usah ngeladenin lu deh. Lu keluar gitu dari sini. Lo kalau ngomong lo baik-baik, lo udah jelas. Ini gue beli sama Alfon waktu gue masih hidup bersama berdua. Silis kemana sih, Lis? Lo beli di mana ini, hah? Sekarang ini gue beli di mana? Apa urusan sama lu? Lo nggak usah banyak omong, lo jawab aja apa yang gue tanya. Soalnya Sebentar ini cuma punya lagi gue telepon satpam komplek gue suruh usir lu ya gue dari sini nggak ya. takut ya, lo mau telepon orang sekampung kayak se-RT, se-RW semua, gue nggak takut sama lo. Lu ada perempuan lalu ya, kepengen banget jadi mantan bini Alfon ya, kasihan banget ya. Aduh nggak ngaca, jeleknya setengah. Ya aduh, Alfon, kenapa kamu demen banget sama perempuan hitam-hitam ya Allah. Gue nggak kuat deh kepala gue. Aduh gue ngaca. Tunjuk barang-barang yang lain tuh lampu tuh apa? Nih satu lagi nih, ini juga punya gue ini. Ini punya Gue sih bisa gue sama mati ngeladenin Alfon. perempuan kayak gini ya. Mending lu keluar dari rumah gue deh. Emang lo beli di mana? Lo ya nggak usah ngada-ngada lo, kalau ngomong lo jujur lo. Ini dari mana nih? Ini punya gue juga lo sama Alfon. Lo kan yang ngambil. Lo pinter banget sih ya ngomong sama Alfon buat ngambil semuanya harta gue. Alfonnya nggak pernah cerita tentang lu, nggak pernah kasih unjuk muka foto, muka lu yang jelek kayak begini. Mantan bininya gua tahu mukanya yang mana, bukan muka lu. Ih, Alfon salah nih kalau beli yang begini. Ih gila mau porotin Alfon ya kan. Udah nyerocos mulu ngomongnya nggak jelas. Aduh, Alfon salah banget, lo salah saing. mending lu keluar deh, gua udah emosi deh. Lu keluar. Gue nggak mau lu keluar. Tar dulu, gue mau cari baju. Lagi dia ngomel, lu bilang langsung robot masuk ke dalam kamar. Oke, gue pengen lihat barang apa lagi yang lu ambil. Lu masuk aja, maksa masuk ke dalam kamar. Ngapain lu ke dalam? Ini tuh kan, ini kan baju. Itu baju kotor gua, baru tadi malam gua pakai. Ngaku-ngaku baju lu. Terus kapan gua lagi bulan-bulanin. Gue tahu banget nih, baju waktu gue pertama kali nikah ini dikasih sama Alfon buat gue. Ternyata lo ambil juga. Nikah tuh nggak ada yang pakai baju begini. Ini kan pakai baju begini. Ini tuh seserahan ya, seserahan yang Alfon kasih buat gue. Nanti Ini buat baju gue. gua beli sendiri di Singapura, bukan Alfon beliin. Usah ngada-ngada deh, udah jelas-jelas banget ini tuh Alfon ngasih buat gue. Dasar baju gue diambil semuanya, diambil nih belum jadi bini udah kayak gini nih dia. Gimana kalau jadi bini semuanya pasti diambil sama dia, mobil gue, rumah gue, yang lain pasti. Ngapain sih lo? Kenapa? Hah? Ini kan baju gue. Kasih tau gue dong, gue mau ngapain bukan urusan lo. Sekarang lu keluarin gunting, lu gunting tuh baju. Nggak apa-apa, lu gunting tuh baju. Udah jelas-jelas nih baju gue, ya kan? Yaudah lu ambil sana pergi. Tuh baju malah digunting lagi. Gak apa, nanti kita ganti. Gunting aja baju. Lu kenapa jadi gunting baju gua sih? Biarin aja. Ini kan baju gue. Ini baju gua. Gunting gue yang tanggung jawab. Nanti gue ganti. Gue tahu beli kayak gitu di mana bisa. Udah, gunting. Ini baju gue gunting ya nih. Oh, ini nih kan biar kapok lo. Ini tuh baju gue sebenarnya tapi lo ambil. Gue kesel banget karena udah lo pakai jadi kayak gini. Ya ampun, nih kesel gue. Nih ya. Nih ya. Lo biar puas lo. Lihat nih. Hari yang aneh itu program reality show paling mahal biayanya di Indonesia. Oh, lu puas ya? Aduh, lu tuh cantik sekali ya. Puas lo ya kan gue gunting. Cantik sekali rambut lu ya. Ngapain lo ngatain rambut gue? Emang cakep. Nih, lihat ya. Puas kan? Puas. Puas ya. Puas. Lu gunting baju gua. Sekarang rambut lu gua gunting. Waduh, rambut Santi digunting. Tenang Santi, lu harus profesional. Lu agent hari yang aneh harus profesional. Nggak apa-apa, nanti rambut lu gue ganti. Gimana beli rambut ya? Suatu buat lo tungguin di sini. Oh, lu mau bawa siapa, ha? Lu bawa Alfon, ha? Oke, masuk Andre. Andre masuk pura-pura jadi pengacara. Pak Andre sini masuk Pak Andre. Ada apa? Ada apa?
Santi bilang, Pak tolong dia di penjara minimal 10 bulan Pak. Saya nggak terima Pak Iya, perilakunya iya, dia iya, seperti iya. ini. Saya mau dia dipenjarain deh Pak, minimal 10 bulan. Halu lo. Gua gunting lagi rambut lo. Gua gunting lagi. Nanti kita penjarain. Nanti kita penjarain. Mbak 10 bulan aja Mbak penjara ya Mbak. Sial banget gua hari ini ada Mbak. kedatangan tamu. Iya Mbak, ini saya mau ngasih tahu. Adria bilang, maaf ini emang adik saya lagi depresi karena dia pernah ditinggal sama calon suaminya. Namanya Alfonso, mirip Alfon. Itu bawa mending keluar. Lu bawa sekarang ini perempuan keluar. Lu bawa Mbak, keluar. Mbak, ini adik saya. Dia ditinggal nikah sama Alfonso Mbak, suami dia. Alfon. Tuh. Sakit. Terus kenapa nih perempuan bapak bisa ke rumah saya? Nah, saya juga nggak tahu Mbak. Tadi rumah saya tinggal Nggak, sebentar bapak Mbak. tinggal di mana? Bapak tinggal di mana? Sebelah sana Mbak, kita seberangan. Jadi, Jangan nakal dong San. Salah aku rindu Alfon. Mbak, enggak, sekarang bapak Mbak. rumah di mana? Rumah saya sebelah rumah Mbak. Yang baru pindah. Bapak kalau orang punya keluarga gila, udah jam. Kalau punya keluarga gila, jangan pintu dilepas begitu dong Pak. Jadi saya dari tadi seharian ngeladen orang sini. Bisa telepon Mbak, datang ketemu aja dia biar enakan Mbak, biar diam orangnya dia biar gitu Mbak, suami Mbak. Mas, kamu kayak juga deh, mendingan Mas keluar deh. Enggak, dia nggak bakalan diam-diam kayak gitu, dia nggak bakalan diam, Mbak. Dia bakalan terus Mbak tuh. Keluar deh, keluar deh Pak, dia pasti masak Pak. Keluar lo. Alfon dia pengen ketemu Alfon. Kan dekat Alfonso sama Alfon Bang, suami Mbak. Ini orang juga nih samanya. Sana keluar. Ntar kita cari. Mbak, Lis! Jadi salah orang ternyata. Itu Femi bengong. Femi dia udah marah-marah, udah ngomel-ngomel, bajunya digunting. Rumah bisa nggak dikunci, kebablasan masuk orang. Sial banget sih, ini hari apa ya? Amit-amit ya, amit-amit. Femi turun, mobilnya kita udah kompakan buat supirnya buat pergi. Oke, Oca, lo langsung minta ganti rugi karena gensetnya rusak. Bu, saya minta pertanggungjawaban di atas penipuan ini. Apaan sih kamu? Saya kenal kamu juga enggak ya? Kamu calon istrinya Alphonse kan? Iya. Siapa emang? Dia udah nipu saya, Bu. Genset yang dikirim sama dia itu rusak semuanya. Oh, jadi lo tuh beli genset sama Alfon. Terus kenapa lo marah-marahin sama gua? Apa hubungannya sama gua, Alfon? Karena lo Hah? calon istrinya. Gua ngeliat dia nih dari Instagram. Nih, coba lihat nih. Lihat deh. kata-kata. Konyol lo. Iya, lihat dulu. Bener kan ini muka lo kan? Ini bener muka lo kan? Hah? Saya apa urusan sama gua? Kalau emang lo beli genset sama Alfon, kenapa lo marah-marahin sama gua? Hah? Ya karena lo calon istrinya. Apa hubungan calon istri sama genset? Lu Ih, kayak gara-gara kok jadi sama nyolot gua. sih kamunya? Ya lo yang ada terus harusnya gue yang marah. Lu apa ada bukti? Mana bukti bahwa lu beli genset sama Alfon? Mana sini? Ada buktinya. Mana kwitansinya? Marah-marah aja lo. Lo nggak perlu tahu ya buktinya, lo nggak perlu tahu kwitansinya. perempuan bangsa. Pokoknya yang jelas gue beli itu genset di Alfon. Bodoh amat perempuan. Sekarang lu pergi dari hidup gua deh. Sana deh. Ngapain lu Dasar datang yang marah-marah sama penipu, gua? dasar penipu. Gue minta tanggung jawab sekarang. Lu belinya sama siapa? Di kantor siapa? Bukan sama gua kan? Kenapa lu minta ganti sama gua? Jangan mentang-mentang gue ini perusahaan baru terus lo bisa nipu gue seenaknya ya. Siapa yang mau nipu lu? Laki gua juga gak bakal nipu lu. Namanya genset kadang ada rusak, ada yang bagus, dan itu udah biasa. Gimana sih lo? Intinya lo nipu gue. Nih, gue kasih nih buktinya. Lo harus bayar semuanya. Ini gue beli pakai uang, bukan pakai daun, tahu? Aduh, lu pergi dari hidup gua deh. Sebenarnya perempuan. Aduh, nggak usah sok cantik deh. Berani ya? Aduh, sakit. Jelas lo. Berani ya? Lu dari mana sih? Oke, Oca tenang, Ca. Tapi jangan kepancing. Yang penting lo nya jangan kepancing, Ca. Kita udah berhasil bikin dia marah nih. Gua laporin lu polisi sekarang juga lo ya, kurang ajar. Oh, lo Pergi udah sini. Oh, lo mau laporin gue ke polisi? Oke, kalau gitu, gue sekarang bakal ngevideoin lo kalau lo tuh udah nipu gue.
bakal ku kirim ya semuanya ke Lambe Turah. Lo udah nipu gua, udah jamba-jamba gua, lo udah nyakitin gua. Bodoh Lo amat. mau cari gara-gara sama gua? Lo apa-apaan lo, ha? Bakal lakuin apa? Apa? Orang ternyata Femi Permatasari tuh kayak gini ya. Ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun. Lu pasti disuruh sama orang ngejatuhin genset laki gua, perusahaan laki gua, atau lu memang sengaja mau ngancurin rumah tangga gua yang akan gua biat sebentar lagi, ya kan? Gua emangnya paket dikirim-kirim, hah? Emang laki lo tuh yang udah ngirimin genset busuk kayak muka lo. Lu kira gua takut ya? Lu kira gua takut sama lu, ha? Oke, masukin 2 agent kita, pura-pura jadi pegawai butik. Ceritanya mau nolongin kita nih, mau nolongin Ocha. Ya cepetan, ayo masuk. Pak, Bapak pegawai butik ini kan, ya? Simba juga kan? Usir ini perempuan nggak tahu dan datang maki-maki saya ke orang kena juga kagak sama nih perempuan. Iya pak, bener. Dia ini orang pak. Gue juga pak lihat orang ini. Pak, ini saya pengen gampang. Lu mau gua jemput lagi lo? Hah? Iya. Gue juga loh. Diam lah! Sabar. Rese lo ya! Oke. Masuk agentnya nih udah chaos banget, suasana udah kacau, udah chaos. Jangan, nggak boleh kasar begitu. Semua orang. Ibu tuh kemana aja sih? Ibu kenapa? Ada apa lagi sih? Rame-rame sih, Bu. Ya kan aku lagi minta pertanggungjawaban. Iya, soal genset kan? Iya soal genset yang kita dibohongin itu, yang kita ditipu sama dia nih. Dia apa? Ngomong lagi lo, kurang ajar lo. Sini. Udah bagus gua nggak kalau bisa-bisan lo. Ibu ngapain sih di sini teriak-teriakan? Iya kan lagi minta pertanggungjawaban. Aduh. Bukan dari Pak Alphonse, Bu. Salah. Oh no. Pak Jen. Apa mbak? Coba sekalian mbak ngomong kencang. Biar kuping jadi nggak budak deh. Emang perempuan datang-datang marah-marah. Udah bagus nggak gua lo. Sabar ya, Bu. Apa? Kan memang kita mau kerja sama Pak Alphonse. Nah terus kenapa? Terus kenapa jadi nggak tahu Jerry nyasari ke Alphonse? Hah? Ternyata kita cancel sama Pak Alphonse. Terus kirim sama Pak Jerry. Terus itu Tuh kan, tetep kan masih ada sangkut pautnya sama Alfon. Masih. Lu udah salah masih baik bacot. Mau gua lagi lo? Biasa aja. Apa Nggak biasa usah aja? nyolot. Nggak usah nyolot. Ya, Pemirsa, sekarang kita udah di depan butik, di mana di butik ini Femi janjian sama Tari, tapi Tari ini kita gantiin sama agent kita Agra. Ya, nanti kita akan gangguin pas dia lagi di butik, ada agent Elsa anak kecil juga yang bakal kita lihat ngapain gangguin. Hai Kak Femi. Iya, gimana kabarnya? sorry. Iya, Siapa namanya? aku Agra. Iya sih mau ketemu Tari sih sebenarnya. Tarinya nggak bisa, jadi aku yang gantiin. Oh, jadi yang ukur badannya Femi, Jadi Tari itu kemarin habis pulang kampung, dia meninggal dunia. Ya Allah, masa sih? Iya. Innalillahi ya. Heeh. Ya ampun, turut berduka cita ya bilangin ya Iya. keluarganya ya. Iya, nanti aku sampein. Jadi Tari itu meninggal dia kesambar petir, Mbak. Gitu. Jadi Ya ampun, kok ada aja hari gini sambar petir Iya lagi banyak Oh, hujan. musibah ya. Heeh, Ya ampun. gitu. Oke, Agra lu masuk aja dulu pura-pura mau ngambil ukuran. Nanti kita langsung ukur aja nih ya. Nanti aku ambil alat ukurnya dulu Ya, sebentar, boleh ya? Boleh, boleh, Pak. Tunggu sebentar ya, Mbak Femi ya. Elsa langsung masuk. Tembak-tembakin Femi Permatasari pakai pistol air yang udah kita dikasih tadi. Stop. Dek, Kenapa kok aku disuruh stop? kamu anaknya siapa sih? Kamu sadar nggak? Ini baju sampai basah semua lo kerjaan kamu. Udah deh, aduh Aku jangan kan megang. jadi main. Orang tua kamu di mana? Emang kenapa sih orang tua aku? Kamu nakal, soalnya main masuk-masuk tembak-tembak semua. Ntar kalau baju pada kotor gimana? Ya ampun, Kok ini Kak- bajunya basah loh, Dek. Kok Tuh, kamu lihat tante nggak, Dek? galak sih? Tante pasti galak kalau ketemu anaknya nakal. Kalau anaknya baik, tante sayang. Gimana sih kamu?
Udah sekarang orang tua kamu di mana? Itu kan bajunya bisa dibersihin. Bersihin gimana kalau udah basah? Nanti yang tanggung jawab siapa? Tante jangan lebay deh. Kok baik sih? Kamu masih kecil, mulutnya udah kayak orang gede ya. Tante udah gede, mulutnya kayak anak kecil. Udah ya, tante lagi sibuk mau nyobain baju. Kamu jangan gangguin. Kamu keluar Gi, nak kasih di luar aja Gi, sana Gi. Gi. Udah jangan bawa lagi deh. Kamu sana Gi, keluar deh dulu, keluar tuh nunggu orang tua kamu tuh di depan tuh duduk tuh. Rempong nih anak sekarang nakal-nakal banget. Ini balik lagi. Mau ngapain coba balik lagi? Tante aku haus. Terus kenapa minta sama tante? Kenapa nggak minta sama orang tua kamu? Tapi aku punya minuman enak. Ya udah, kamu minum aja sendiri. Kenapa ngajak tante minum? Ini susu enak tante. Ih tahu, tante juga suka minum susu ini dari kecil sama kok. Yaudah kamu minum deh, udah ya. Tante lagi sibuk mau nyobain baju nih. Mbak Akra, aku lama sih orang mau ngukur badan juga. Aku minum ya tante. Yaudah minum deh ya, jangan nakal, jangan main ini lagi. Oke. Sekarang kenain baju yang putih itu, kenain susu yang itu yang kamu pegang. Ya ampun, kamu lihat gak baju ini kotor? Ini anak siapa sih nakal banget? Ya Allah Tuhan. Ini orangnya, Pak, Ibu ini kenapa? Ini anak siapa sih? Lu keluar aja deh. Tuh, ribet gua malu nih. Anak siapa? Keluar deh, keluar. Keluar. Apa ini? Tante galak banget. Nih, ini kerjaan kamu nih, lihat nih, panas gak digalakin. Udah bagus, tante nggak kamu tahu nggak? Harusnya tadi tante ngeles. Ngeles gimana? Penghidan. Tante tuh lagi ngaca. Kamu yang semprotin tante. Gimana sih kamu ya? Saya anak nih benar-benar. Hehehe. Itu di kuping pakai apaan tuh? Clip on. Aku pakai alat bantu dengar. Emangnya kamu budak apa? Aku lagi sakit tante. Sakit apa? Kalau sakit tuh di rumah istirahat, nggak larian kayak kamu sekarang. Semprot-semprotin tembakan, semprot-semprotin susu, bikin semuanya pada kotor. Gimana sih kamu? Tapi kan aku lagi main. Mending kamu pulang lagi main di rumah aja deh. Ini kan butik. Ini tuh tempat jualan orang, tuh jualan baju. Aku Kasihan pulang kan? ke rumah tante aja deh. Aneh. Aku jadi anak tante deh. Tante anaknya udah 6. Nggak mau. Ini anak Aku mau jadi anak tante. Ini. Masuk agen gendir pura-pura jadi bapaknya Elsa. Elsa bilang langsung, aku mau diculik sama tante ini. Tante jangan galak-galak dong. Elsa, lah kok bisa nyampe sini Tonduk? Pak, ini anaknya Bapak. Bapak lihat dong kerjanya anak Bapak tuh nembak-nembakin susah di sini tuh, lihat tuh. Aku mau diculik. Wah. Anda ini bener-bener keterlaluan. Udah deh, stop. Gue ini bukan orang ya, gue ini siapa? Ya, tolong deh, kalau mau sandiwara jangan hari gini. Sandiwara ya. Ngapain anak ini gue culik? Diapain nama Bude ini? Bude. Sorry ya, Namanya udah Bude. nggak pantas gue dipanggil Bude. Ya, Katanya Emangnya dia budaya mau dia. ngasih aku duit. bener-bener ini bener-bener. Ini masih kecil mulutnya, pengen kucing kayak gitu dong. Ya iya dong, anak lu nih nakalnya setengah mati tau nggak? Ini mata lu buta nih, lihat dong, nih lihat. Gitu dong. Jangan mata Yang lu namanya jangan anak buta kecil itu tetap dong. dia jujur. Jujur apa jujur, anak nakal kayak begini. Ini kerjaan siapa nih, kerjaan gue? Emang nih, lihat nih baju. Udah tenang aja, santai aja, jangan kayak gitu deh. Biarin aja deh. Katanya tante mau nelfon papa. Heeh. Terus? Terus minta duit. Wah. Berarti ini bener-bener sampean itu modus ya, Dek? Wah ini kayaknya sih gue ngadepin orang nih dua-duanya. Wah, Bapak yang sama anak. bener kalau ngomong ya gitu, pakai udah aturan deh, dong. ya udah deh, lu bilang aja mau minta duit ya, mau meres gue tinggal telepon polisi Lah, sekarang orang juga. ini anak udah bilang. Ya udah kita bawa ke kantor polisi sama-sama. Ya udah kalau mau ke kantor polisi. Ayo gua ke kantor polisi sekarang, Tante siapa kok takut? marah-marah sih. Ya kamu nakal. Bener ya, Enak aja lu, hati nggak ada, ya. udah kita kantor polisi aja. Enggak si Bude ini kok Udah nggak punya kantor polisi hati aja. sih. Ayo kantor polisi. Agra lo masuk langsung marah-marah soal baju lo yang udah kotor nih. Minta ganti rugi ya. Ya, panggil kantor polisi. Bener-bener ini Bude ini. Ya cuy, punya orang kampung hati. megang-megang gua. Itu orang yang ngapain sih mas-mas Bukan kesini? kalau ngomong
Gembel-gembel begitu lagi gak gangguin saya. Udah deh, mager, gak ada nih, mager. Geli saya ih. Tahu saya ih orang kampung kayak begitu Selesai kotor-kotor. ngurusnya. Bilang pengusaha aja anaknya liar lagi bandel banget setengah mati. Cuy, Enggak, kenapa anaknya kenapa? Kamu diapain sayang? Enggak, tolong jelasin. Anak kecil kan biasanya jujur. Nah, tapi bapak ini dari mana? Bapak dari Aku mana? digalakin sama tante oh iya, ini Mbak Gra, aku mau kasih tau nih ya. Ini tolong nih ya, baju nih urusan nih ya. Ini baju kamu kan, ini urusannya tuh anak tuh pakai susu tuh disemprotin. Tante itu yang lupain. Udah nggak usah fitnah kayak gitu. Jadi yang Saya benar yang mana? saya nih? Abis ini jadi nggak ke butik bobo susu kali ya. Tadi Mbak Gra lihat nggak saya ke butik bobo susu? Saya tanya. Itu susunya tuh di bawah tuh. Terus ini gimana ya? Siapa yang ganti rugi nih? Ya nggak tahu lah Mbak, orang bukan saya yang tumpahin kok. Orang kata sama orang kaya ganti rugi dah. Ya gimana Mbak Gra, orang bukan kerjaan PMI kok, anak ini yang bandel setengah mati. Di sini pasang tuh ada CCTV. Coba lihat deh. Yang sesungguhnya yang terjadi deh. Nah, kita buka nih ya. Ya, Kita CCTV kamu. ya, nggak ada Kamu deh, atau nggak Mbak ada deh, iya. Kalau kamu bohong, Nah. nanti kamu urusan sama saya buat ganti rugi Iya, ini ya. Oke, dilihat CCTV, bilang aja Gra lu pura-pura nelfon security, tapi setelah telepon bilang aja kata security, Femi yang ngotorin bajunya. Halo? Halo Pak, security? Iya, boleh tolong dicek Pak, ini di ruang butiknya Mas Hengki. Bajunya ketumpahan susu, yang numpahin siapa ya? Ada anak kecil sama Mbak Femi, siapa ya? Yang numpahin ini Mbak Deni. Iya, Modem. sekitar 10 menit yang lalu, 10 menit yang lalu Pak. Iya jam segituan, iya. Oke, iya. Apa? Mbak Femi? Jangan Oh, dia fitnah yang deh, numpahin. jangan fitnah deh ya, jangan ngarang cerita deh. Enggak, susunya dari mana? Oh, dari tasnya. Oke, makasih ya Pak. Iya. Oke Pak, iya, makasih. Aduh Mbak, Aduh jangan pada sandiwara kayak orang gila deh ya. Tadi mau dirusakin tante. Jangan pada kayak orang gila deh. apa mainan? Mau dirusakin? Nih ya, Ini kan kenapa bilang kan sih? rusakin tuh, gua banting sekalian tuh. Punya hati nggak sih sebenarnya? Ya iya, anak lu kayak orang fitnah, anak kecil gini bisa fitnah. Sekalian aja gua nih anak. Mbak Femi itu sebenarnya ada masalah apa sih dengan Mas Hengki? Atau mungkin ada masalah dengan pacar kali ya? Mas Hengki tuh baik. Oh, nggak usah ngomong pacar lah. Pacar mah kecintaan sama gue, nggak usah bahas dia deh. Sekarang Mas Hengki nggak ada urusan sama gue juga. Orang dua datang ke sini mau ngukur baju, mau bikin apa Mas Hengki. Kenapa jadi harus baju gue rusakin? Pikir dong pakai otak. Nah, makanya saya tuh nggak habis pikir. Ya Orang tuh iya, kalau datang makanya ke sini- apalagi gue datang ke sini lagi nyoba-nyobain tontonnya anak bandel nyirimin pakai susu, pakai semprot-semprotan segala macem. Hati-hati dong kalau ngomong, nggak usah nuding-nuding Ya iya, lu pantas dituding. Dasar fitnah kerjain orang lu bisanya lu. Saya kan baca, gimana orang? saya kan lihat infotainment juga ya. Mbak Femi kan itu mau nikah ya kan ya. Dari September ke Maret itu kan kayak diburu-buru waktu. Mungkin Mbak Femi lagi stres kali ya. Udah deh Mbak, nggak usah banyak bacot deh Mbak ya. Sekarang saya mau telepon Mas Hengki deh. Punya pegawai nggak benar juga nih, ngomong sembarangan ya. Gue nggak seneng nih. Lu juga nih Pak, mending kita kantor polisi. Ngabisin waktu gua aja lo di sini. Loh, kalau mau kemana aja tetap ikut. Ayo jalan sekarang. Orang situ yang mau nikah sama saya kok. Sini gua bawa Jalan, kantor polisi jalan. sekarang. Sekalian buat bukti. Ntar dong, nanti rusak nih. Ya biarin aja tanggung. Jangan dong, ini nanti rusak. Kalau gue yang salah ntar gue bayar. Kalau gue nggak salah, abis lo berdua bertiga lo gue kerjain lo ntar di kantor polisi lo. Loh, kalau saya nggak ada urusannya sama anak ini, saya urusannya sama baju ini, Ya Mbak. sekarang kan saya udah jelasin yang Mbak Agra bukan saya anak itu. Kenapa Mbak Agra masih ngotot saya yang salah? Ayo. Mbak, mendingan Mbak periksa deh ke dokter. Kayaknya Mbak agak stres. Mbak, kayaknya Mbak yang kayak rada-rada. Ini jangan-jangan juga orang palsu nih, bukan pegawai butik nih. Aduh, gue telepon Mas Hengki. Tunggu lo ya, gue lapor polisi lo. Hari ini gue ketemu lo. Lapor aja sono. Oke, dia baru datang, Femi baru datang, tunggu biar dia tunggu. Femi karena dia janjian sama orang dan dia nggak tahu kalau itu gue. Ajen Theo langsung peluk Femi dari belakang. Aduh. Dia langsung siap. Kurang ajar. Jangan begitu ya. Kamu kenapa peluk saya ya? Kurang ajar. Dia bilang aja, nggak apa-apa, ini namanya pelukan selamat datang kan, pelukan persaudaraan. Asal Mbak tahu ya, setiap pengunjung yang datang di sini kita memberi salam seperti itu. Itu kan salam baik. Oh, kalau gitu nggak usah, mending saya keluar aja. Ngapain di sini? Oh, jangan dulu. Ini pemiliknya nih, Mas. Ini owner kayak gini. Kasih tahu. Salam kita kalau di sini kan begitu ya kan? Kurang ajar, bener-bener. Kurang ajar. Siapa yang kurang ajar? Lu yang kurang ajar. Nah, peluk yang di sebelah itu ajen kita juga. Oh, ya. Ini lihat ya, lihat.
Kita bersalah begini, biasanya seperti itu. Bodoh amat, dia siapa? Gua nggak peduli. Wah, tuh kan? Nggak. Anda kan dengar sendiri. Tidak peduli, saya diri saya. Saya tidak suka digituin. So cantik. Emang so gue artis. Iya, emang gue cantik, gue artis. Lu mata lu yang empat masih lu ya. Jaga mulut Mbak ya. Oke, Eka masuk jadi pelayan. Ini siapa sih? Bos, jangan gitu dong. Tidak bisa. Saran kita seperti saya di sini kan kita kasih tahu. Mohon maaf. Udah deh, nggak deh, amit-amit restoran kayak gini. Mbak, maaf, Mbak. Bentar, Tuh. Handphone bunyi. Tahu lah cuma ya, Bos. Biar saya tangani ya, Bos ya. Halo. Iya Mas. Iya saya sih udah sampai tempat yang si Mas janjiin. Cuman ini tempatnya gak enak banget sih, udah pemiliknya kurang ajar lagi. Iya kamu tahu nggak sih, saya baru nyampe, masa dia mau pegang pundak saya kan kurang ajar. Malah galakan dia lagi, udah ganti tempat aja deh. Oh, enggak bisa, Pak. Enggak bisa, Mbak. Saya udah dekat ya. Udah tunggu di situ aja, Mbak. Halo? Duh mati lagi handphonenya. Ya sekarang kenapa kurang ajar begitu pemiliknya saya? Mohon maaf ya, Mbak Yang. Saya tidak mau dipegang, disentuh apapun. Mohon maaf atas kesalahan Bob. Mungkin lancang ya menurut Mbak ya, tapi di sini kita biasa friendly ya. Nggak ada urusan sama saya. Udah deh, denger ya. Saya kesini mau makan, ya mau janjian sama klien saya. Pasti ya? yang lain. Bos, biar saya yang layanin ya. Kasih tahu yang benar. Betul. Galakan lagi. Maaf, artis tuh. Oh, jangan sampai gua siram. Aduh, nggak bisa dihubungin lagi, rempong deh. Mbak, silakan duduk, Mbak. Mbak, mohon maaf ya, Mbak ya. Mohon maaf atas kelancangan. Kalau menurut Mbak itu lancang, saya minta maaf. Mbak boleh santai dulu, Mbak. Di sini kita. Ngeregetan, gue ini najis. Amin. Maaf ya, Mbak ya. Udah tadi saya minta strawberry milkshake dong sama itu chicken teriyaki. Nggak pakai lama deh mas ya. Bener. Ada sih owner kayak gitu. Aduh kok malah makanan dulu sih. Minumnya cepetan ya. Oke, kita kasih makanannya. Dia tadi udah pesen makanan. Makanan yang masuknya adalah masakan yang level pedasnya pedas banget. Mas! Ya, Mbak. Minum dong! Aduh gila pedas banget sumpah. Aduh cepetan dong apa aja deh. Air teh dulu deh, gak usah milkshake. Aduh, milkshake kan lama. Oh iya. Kak, kasih air kobokan yang di sebelah tuh. Ini tuh kobokan! Kalian! Mbak sih dia Pak. Yang bener dong! Orang kepedesan. Minum ah! Oh, dimarah. Oke. Nah, tadi udah kita siapin air. Itu air rasanya nggak enak banget, udah kecut banget. Ya. Kasih dia. Wah, langsung disembur. Emang nggak enak banget. Ini minuman rasanya nggak enak banget karena campuran dari aneh-aneh deh. Udah deh. Minta bil dong, minta bil. Sebentar. Minta bil. Mbak, tahan ya, Mbak ya. Saya ganti yang baru. Ya ampun mbak, ini tempat umum, teriak-teriak melulu. Ya iyalah Bu, ini Ibu cobain aja minum sama makanannya udah kayak apaan. Kamu tinggal makan aja berisik. Situ yang berisik, kecampur aja. Udah pulang aja kali ini gua. Biasanya saya pernah kenal mbak ya, mbak artis zaman dulu ya. Bu, kayaknya Ibu lebih zaman dulu daripada saya deh. Mas, ini apa-apaan sih Bu? Ya ampun, judis banget sih dari tadi. Cuma numpang duduk sini doang nggak boleh? Ini meja saya. Hak saya dong mau terima ada apa enggak? Dari tadi tuh suara mbak melengking. Mas, udah deh mas, cepetan bilnya dong. Saya udah ngelapin segila. Bener, ini kayak saya dulu loh. Ada bodo amat Bersih deh. banget mbak. Besok udah tua kamu sakit jantung loh. Oke, lo lap tuh pakai kanebo, terus lo pres lagi, lo masukin ke gelas tuh tumpahannya. Kamu kok jorok banget sih? Perasaan gitu banget apa sih? Bukan Mbak aja tamu di sini ya. Kalau orang lain lihat itu kan cici. Kok jadi galakan lu sih dari gua? Mbak yang buat semuanya kan? Ih, gua kirim lagi biar aja lo. Puas lo. Cerewet, nggak berpendidikan. Puas. Berteriak-teriak begitu. Sentuh gua lagi, gua hajar lo ya. Mau gua siram ya? Oke, Santi masuk, lo pura-pura jadi mantan istrinya Alfonso. Jadi Theo ini pura-puranya Alfonso. This is my new wife. Istri baru. Najis. Ini yang mau berpecah aku nggak mau kehilangan kamu sayang. Aku mau sama Aida, sayang. Lu
gua siram dia. Jangan. Cepetan nggak? Ambil buat gua. Mau siram lagi, terus kerjaan saya lagi yang bersih-bersihnya. Bodo amat emang gua pikirin. Sebentar. Cepetan ambil bil. Iya. Oke, agent masuk satu-satu. Aduh, jantung lagi. Aduh, pusing aku. Ini apaan sih? Pada kumpul di sini orang hari ini kumpul semua. Amit-amit ya. Ampun Mbak, berisik banget dari tadi. Tahu sih kenapa sih? Duh, kalian ngapain sih di sini? Mas, pindah dong. Saya mau di sini nih table saya. Tante yang nyulik aku. Pun penculik. Duh, ilah amitnya hari ini. Ate sudah nggak laku Halo. ya? Halo. Ya udah mas, cepetan dong mas. Aduh dari tadi saya nungguin di sini nih. Rese tahu nggak orang-orang di sini? Ya udah deh yuk. Pemirsa, kita akan lihat, gue akan masuk ke situ pura-pura jadi tamu di kafe itu. Dia ngeliat gue sadar apa enggak ya. Oke, yuk turun yuk. Misi. Ya, lu ngapain ke sini? Lo ngapain rame-rame? Ini mah bukan urusan gua, nggak tahu ini mah iya amit. Lo lagi ada urusan, kok bisa sama? Gue juga lagi mau ketemu orang. Gue jadi ketemu orang di sini. Gue juga jadi mau ketemu orang, teman-teman lo apa gimana? Amit-amit Lo bukannya mau nikah kan? Orang-orang ini. Urusan pernikahan lo? Bukan lah ini Lo kan orang pada bukan- iseng semua karena tahu ya. Nah di sini Kenapa sih? dia. Lo kan mau nikah di Auckland kan? Iya sayang. Ini bukan yang ngurusin pernikahan lo bukan? Iya, capek Oh, gue pikir deh. IO-nya bukan? Undang-undang gue dong. Kan gue udah kirim, lu gimana sih lihat WA aja, nggak ada cetakan-cetakan segala WA semua lah, orang gue meritnya juga jauh lah. Gak, gue janjian mau ketemu Sama orang. siapa? Ini gue lagi mau telepon orangnya nih. Mana kalian tadi janjian di sini tadi? Halo. Halo? Lah, uya. Selama ini lu yang telepon gua. Iya. Dari tadi lu bakal telepon siapa sih? Nomor telepon baru. Jadi tadi gue telepon-teleponan lu telepon sama gue. Ini anak gua lu. Maaf bos sih. Gue masih marah sama lu, gue masih marah deh. Tawar. Karena Femi ya, sebelum lo nikah, gue akan kasih kejutan lo ini, biar lo di Auckland nanti siap menghadapi segala macam kesulitan-kesulitan saat menjelang pernikahan. Karena pernikahan kan harus ada cobaannya. Nggak ada cobaan. Gue mah happy terus, bikin gue jadi sial nih. Iya. Karena lo ada di hari yang Aduh, buat acara hari yang aneh, bener-bener aneh dan sangat gila. Bayangin aja si Uya, ada satu anak gua lu sampai gua jamak-jambak di depan butik, bikin malu aja si Uya. Aduh, keterlaluan. Please deh, aduh emang top deh hari yang aneh, nggak ada matinya lu. Nggak ada yang matinya hari yang aneh. Top of the best of the best.